Diceritakan seorang kakak bernama Jin Hao yang mempunyai adik bernama Jin Tong yang mengidap penyakit langka. Di sini Jin Hao dan Jin Tong hanya tinggal berdua karena ibunya telah meninggal dan sang ayah malah pergi meninggalkan mereka. Jin Hao harus mengurus adiknya yang sakit itu dan mengantarkannya ke sekolah setiap hari. Suatu hari setelah mengantarkan adiknya ke sekolah, Jin Hao pergi menemui dokter spesialis yang menangani penyakit adiknya. Jadi Jin Tong mempunyai kelainan pada jantungnya, sehingga sering merasa sesak jika berada di tekanan udara yang rendah. Penyakit jantung tersebut ternyata adalah penyakit turunan dari sang ibu, yang mana ibunya juga dulu dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit jantung yang sama, sampai pada akhirnya meninggal dunia. Jin Hao yang saat itu masih sangat muda terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus berjuang demi adiknya. Dokter bilang kondisi Jin Tong akan semakin parah saat nanti dia sudah beranjak 8 tahun. Maka dari itu dokter menyarankan agar Jin Tong segera dioperasi. Jin Hao yang mendengar hal itu bukannya tidak mau mengoperasi adiknya, akan tetapi dia terkendala oleh biaya. Apalagi dia hanya bekerja dengan membuka jasa servis HP, yang mana penghasilannya itu tidak seberapa. Di sini Jin Hao mempunyai pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi. Sudah bertahun-tahun dia menservis barang-barang elektronik. Dia sering memperbaiki TV di panti jompo dekat rumahnya. Pengurus panti jompo tersebut adalah Pak Liang dan istrinya. Setelah menjemput Jin Tong, Jin Hao melihat ada peringatan agar dia segera membayar sewa kontrakan karena dia sudah menunggak selama 1 bulan. Malam itu Jin Hao ditelepon oleh Ziong, temannya yang bekerja di sebuah gudang. Ziong bermaksud untuk menunjukkan ada banyak tumpukan ponsel yang sudah tidak terpakai. Kata Ziong, ponsel sebanyak ini dibiarkan begitu saja oleh pengusaha ekspor impor yang sekarang di penjara karena sudah 2 tahun dia masih mempunyai hutang sewa gudang. Rencananya gudang tersebut akan dikosongkan. Maka dari itu Ziong menawarkan Jin Hao untuk membeli semua tumpukan ponsel itu seharga 100.000 yuan. Saat pulang dari gudang tersebut, Jin Hao langsung melakukan uji kualitas dari ponsel tersebut. Nyatanya memang kebanyakan ponsel tersebut tidak lolos uji kualitas. Lalu Jin Hao mencoba memperbaikinya dengan peralatan yang dia punya, dan pada akhirnya ponsel pun menyala. Karena dia merasa bisa memperbaiki ponsel tersebut, dia langsung memutuskan untuk membeli semua tumpukan ponsel yang ada di gudang. Untuk bisa membeli semua ponsel itu, Jin Hao mengajukan pinjaman dengan jaminan semua isi tokonya. Besoknya dia pergi untuk menawarkan ponsel yang berhasil ia perbaiki di pusat penjualan elektronik. Dia pun menghitung estimasi keuntungan jika dia bisa menjual semua ponselnya, yaitu sejumlah 900.000 yuan. Jumlah uang sebanyak itu bisa membuat Jin Hao kaya mendadak. Semangat Jin Hao pun sangat menggebu-gebu dan semakin percaya diri. Namun sayangnya 2 minggu setelahnya keluarlah kebijakan dagang baru dari pemerintah. Ponsel hasil perbaikan atau daur ulang dilarang beredar di pasaran dan ponsel yang sudah beredar akan disita. Sudah pasti kebijakan ini sangat merugikan Jin Hao yang baru saja memulai bisnis. Dia baru bisa menjual beberapa unit saja, sedangkan di gudang ponsel masih sangat banyak. Dia harus mencari cara lain agar tidak rugi. Dia pun pergi ke pusat Shining Elektronik, yaitu produsen ponsel yang Jin Hao punya dengan penuh harap. Lalu Jin Hao bertemu dengan Li Ping, seorang manajer di sana, untuk menawarkan ponsel yang berhasil ia perbaiki. Dan Jin Hao bilang bahwa di pasar internasional ini akan menjadi bisnis besar. Namun Li Ping menolaknya. Dia pikir ponsel yang diperbaiki tukang servis ini tidak akan lolos uji kualitas. Jin Hao pun bersikeras bahwa suku cadang yang dia perbaiki akan lolos uji kualitas. Lalu Li Ping pun mengiyakan permintaan Jin Hao dengan tidak sepenuh hati. Setelah itu, Jin Hao akan membongkar semua komponen ponsel bekas yang ia beli itu dan memastikan semua komponen besar sampai bagian terkecil dalam keadaan baik. Selain itu, Jin Hao juga membuat buku panduan untuk pembongkaran tipe ponsel yang ia punya karena dia akan merekrut orang lain untuk bekerja dengannya. Hari demi hari berlalu, Jin Hao bekerja sangat keras membongkar semua komponen dalam ponsel itu. Singkat cerita, pekerjaan Jin Hao pun selesai, lengkap dengan buku panduannya. Lalu dia melakukan uji kualitas dan hasilnya bagus. Setelah itu Jin Hao bergegas ingin menemui Li Ping. Kebetulan saat itu Li Ping sedang melakukan penyambutan direktur utama Shining Elektronik yang bernama Pak Zhao. Jin Hao ingin memberitahu bahwa suku cadangnya telah lolos uji kualitas dan mengingatkan kesepakatan sebelumnya bahwa Li Ping akan membeli suku cadangnya jika suku cadangnya berhasil lolos uji kualitas. Tapi Li Ping malah bilang bahwa dia tidak pernah mengatakan hal itu dan menyuruh Jin Hao untuk tidak mengganggunya lagi. Apalagi Li Ping meremehkan Jin Hao karena masih berusia 20 tahun. Tak menyerah, Jin Hao pun mengajukan proposal yang sama kepada Pak Zhao.
dan meminta waktu 10 menit saja untuk presentasi. Namun Pak Zhao sedang buru-buru karena kereta yang ia tumpangi akan jalan 30 menit lagi dan akan kembali bulan depan. Lalu Jin Hao nekat pergi ke stasiun untuk menyusul Pak Zhao. Dia mengebut melawan waktu hingga kecelakaan. Namun ia tidak peduli dengan lukanya. Dia meninggalkan motornya yang mati dan lalu berlari. Saat itu dia malah tertabrak karena menyeberang sembarangan. Beruntung, Jin Hao tidak terlambat untuk mengejar Pak Zhao, lalu meminta waktu 10 menit untuk presentasi proposalnya. Setelah Jin Hao presentasi, Pak Zhao bilang bahwa Jin Hao tidak akan bisa menyelamatkan semua komponen dalam ponsel itu. Lalu Jin Hao bilang, jika aku bisa memperbaikinya, apakah Pak Zhao mau membelinya? Pak Zhao pun sepakat, namun dia tidak akan memberikan modal untuk mengurus pembongkaran, dan juga Pak Zhao tidak akan menyediakan pabrik serta pekerjanya. Pak Zhao juga bilang jika suku cadangnya gagal uji kualitas, maka Pak Zhao tidak akan menggantikan modal yang dikeluarkan Jin Hao sepeser pun. Dan jika suku cadangnya sudah siap, dia diminta untuk menghubungi Li Ping. Kesepakatan ini memang sangat penuh resiko. Jika berhasil, maka Jin Hao akan menjadi orang kaya. Namun sebaliknya, jika gagal, dia akan tetap seperti sekarang atau lebih buruk dari ini. Karena motornya rusak, akhirnya Jin Hao menjemput adiknya di sekolah terlalu malam dan adiknya terlihat ditemani oleh penjaga sekolah. Karena melihat Jin Hao penuh luka, Jin Tong pun menangis. Di siang hari, Jin Hao harus bekerja keras untuk mendapatkan modal pabriknya. Dia pun meminta bantuan Pak Liang dan Pak Liang bilang agar tidak melakukan hal yang penuh resiko. Namun karena Jin Hao beralasan bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah demi mendapatkan biaya operasi adiknya, akhirnya Pak Liang pun mau membantu Jin Hao. Jika dalam 4 bulan proyek ini berhasil, maka Jin Hao akan mendapatkan 800.000 yuan. Sementara itu, karena hutangnya tidak bisa ia bayar, semua barang-barang yang ada di tempat servis ponselnya pun disita. Dan juga motor yang ia punya harus dijual untuk tambahan uang. Singkat cerita, dia menemui temannya dan memohon-mohon untuk meminta pekerjaan kepadanya. Dia bernama Ma Yuwei. Karena merasa kasihan, akhirnya Ma Yuwei memberinya pekerjaan sebagai pembersih kaca gedung tinggi. Suatu hari, Jin Hao mencari tempat untuk dijadikan pabrik. Dan akhirnya dia mendapatkan sebuah kontainer kosong yang sudah lama tidak ditempati dengan harga sewa 3.000 yuan per bulan. Setelah itu, Jin Hao dan Pak Liang menyiapkan tempat tersebut sehingga layak untuk dijadikan sebuah pabrik. Barang-barang yang diperlukan pun sudah dipindahkan dari gudang. Namun tinggal pada pekerja yang belum Jin Hao punya. Jin Hao pun pergi ke job fair dan bertemu seorang agen untuk mencari pekerja. Namun agen tersebut bilang tidak akan ada yang mau bekerja dengan gaji yang kecil. Akhirnya sang agen merekomendasikan beberapa orang untuk menjadi pekerja Jin Hao. Ada Chun Mei yang dulunya bekerja di pabrik elektronik. Namun karena kecelakaan pendengarannya jadi terganggu. Jin Hao pun harus mengajarinya dengan suara yang keras. Lalu ada Wang Hao, dia adalah seorang manajer dulunya, namun dia dipenjara karena pernah menghajar seseorang. Ada juga orang yang selalu menghabiskan hari-harinya di warnet dan bermain game. Dia bernama Heng Zi. Namun dia sekarang sudah berhenti dan ingin mencari pekerjaan agar bisa menikahi gadis pujaannya. Dia pun mengajak temannya yang bernama Liu Chao. Berbeda dengan Heng Zi, Liu Chao ingin bekerja agar dia bisa bayar billing warnet. Tak disangka Pak Liang datang dengan beberapa penghuni panti jompo yang katanya mereka ingin membantu Jin Hao. Walaupun usia mereka sudah tidak muda lagi, tetapi pengalaman mereka dalam bekerja tidak diragukan lagi. Dan pada akhirnya pabrik komponen elektronik Jin Hao pun akan beroperasi. Di siang hari, Jin Hao harus bekerja membersihkan kaca gedung tinggi untuk uang tambahan. Sementara itu, kondisi Jin Tong belum juga membaik dan harus meminum obat setiap hari. Yang bisa Jin Hao lakukan saat ini hanyalah menghibur adiknya agar tidak bersedih. Jin Hao bertekad bahwa selama bekerja keras, maka tidak ada yang mustahil. Suatu hari pabriknya dihampiri oleh seorang pria dan menawarkan Jin Hao untuk menjual semua ponsel bekasnya untuk diambil komponen dan logamnya yang bisa dijual kembali. Jin Hao pun menolak mentah-mentah tawaran itu karena itu ilegal. Di hari selanjutnya, Liu Chao terlihat marah-marah karena gajinya dipotong. Sebenarnya itu dikarenakan dia sering bolos kerja tanpa izin. Lalu dia marah-marah sambil menghina kondisi pabrik yang panas tanpa AC dan sebagainya. Pada akhirnya dia memilih untuk berhenti bekerja di pabrik Jin Hao. Sebulan kemudian akhirnya Heng Zi bisa menikahi pujaan hatinya dan semua pekerja pabrik menghadiri pernikahan tersebut. Di sana Jin Hao diamanahi untuk memberikan kata sambutan pernikahan. Di acara itu juga Liu Chao hadir dan meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan dulu dan meminta kepada Jin Hao agar dia bisa kembali bekerja di pabriknya, dan Jin Hao pun mengiyakannya. Saat pulang dari pesta pernikahan, pemilik kontrakan Jin Hao telah mengganti kunci pintunya dan Jin Hao tidak bisa mengambil barang-barangnya sebelum dia membayar tunggakan selama 3 bulan. Malam itu karena tidak ada tujuan, Jin Hao meminta bantuan kepada istri Pak Liang agar Jin Tong bisa tidur di panti jompo. Karena sudah putus asa, Jin Hao menelepon Ziong untuk menagih hutang.
Karena susah untuk dihubungi, lalu Jin Hao nekat untuk mencarinya. Karena Ziong tidak ada di tempat kerjanya, Jin Hao pun pergi ke tempat di mana dia biasanya bermain judi. Akhirnya Jin Hao bisa menemukan Ziong dan langsung menagih hutangnya yang sudah lama belum dibayar. Uang yang dikasih Ziong pun tidak cukup. Jin Hao pun kesal karena saat Ziong pinjam uang, dia bilang uang itu untuk mengobati ibunya yang sakit. Tapi ternyata uang pinjaman itu malah dipakai untuk modal judi. Karena tidak bisa terus tinggal di panti jompo, Jin Hao dan adiknya pun pindah ke pabrik. Sebenarnya Jin Hao tidak tega melihat Jin Tong harus ikut susah bersamanya. Dia menumpukan kotak-kotak kardus sebagai sekat kamarnya. Kali ini adalah cobaan terberat yang dialami Jin Hao. Untuk sekarang adiknya lah yang menjadi motivasi terbesar untuk tidak menyerah. Di siang hari dia harus menjadi pembersih kaca gedung tinggi, dan di malam hari dia begadang untuk membuat komponen suku cadang ponsel hingga dia sedikit tidur. Suatu malam Jin Hao mendengar ada suara di luar. Saat keluar, Jin Hao pun kaget melihat ada pemuda kemarin yang sedang mencuri ponsel bekas miliknya. Saat Jin Hao melihat, mereka pun kabur dengan cepat. Akan tetapi Jin Hao tidak mau membiarkan barang-barangnya dicuri begitu saja. Dalam pengejaran, mobil truk pencuri itu kecelakaan dan Jin Hao pun terluka parah di jari tangannya. Tak disangka ternyata Jin Tong ikut mengejar juga, bahkan hanya menggunakan satu sandal. Cobaan yang dialami Jin Hao bertubi-tubi menimpanya. Singkat cerita, tangan Jin Hao diobati di rumah sakit dan para pencuri ponsel bekas Jin Hao pun ditangkap polisi. Namun masih beruntung barang curian masih bisa terselamatkan. Polisi pun bilang kepada Jin Hao agar tidak melakukan hal gila lagi lain kali. Polisi itu tidak tahu bahwa ponsel-ponsel bekas itulah satu-satunya jalan untuk pengobatan adiknya. Di saat Jin Hao bekerja membersihkan kaca gedung tinggi, tak sengaja dia menjatuhkan peralatan kerja. Dia pun kena marah Ma Yue dan disuruh membuka sarung tangannya. Melihat tangannya yang terluka, Ma Yue marah dan bilang bahwa hari ini Jin Hao menjatuhkan peralatan. Besok-besok mungkin Jin Hao lah yang mati. Ternyata Jin Hao melanggar aturan. Jika fisik sedang kurang baik, maka pekerja dilarang untuk bekerja. Lalu Jin Hao pun diberi gaji terakhirnya dan dipecat. Sekarang Jin Hao harus mencari jalan lagi agar bisa menghasilkan uang untuk membayar sewa pabrik. Dan benar saja, suatu hari Jin Hao dipanggil pemilik tempat pabrik tersebut karena dia telah menunggak 2 bulan. Jin Hao pun meminta keringanan, namun si pemilik tempat itu gak peduli dan meminta Jin Hao untuk membayar uang sewa atau mengosongkan pabrik itu. Saat hujan lebat, Jin Hao nekat mencegat mobil yang ditumpangi Li Ping. Di dalam mobil, Jin Hao memelas kepada Li Ping agar dipinjamkan uang 100.000 yuan karena dia sedang sangat kesulitan. Li Ping bilang, Pak Zhao mau membuat kesepakatan denganmu karena dia menaruh hormat padamu. Jika dia melihatmu yang sekarang, apakah dia masih memberikan hormat kepadamu? Setelah mendengarkan perkataan tersebut, dia pikir ada benarnya juga Li Ping bilang seperti itu. Sekarang Jin Hao harus menyelesaikan pekerjaannya di tengah cobaan demi cobaan yang menimpanya. Setelah itu, Jin Hao harus menjemput adiknya di sekolah. Namun karena hujan yang sangat deras, Jin Hao dan adiknya disuruh menginap oleh penjaga sekolah. Sekarang Jin Hao sudah tidak tahu bagaimana lagi. Dia hanya teringat janji kepada ibunya bahwa dia akan menjaga Jin Tong dengan baik. Saat pulang ke pabrik, dia melihat atap tempat ponsel-ponsel bekasnya tersimpan roboh karena badai. Ditambah si pemilik tempat bilang bahwa Jin Hao harus mengosongkan tempat itu dalam 3 hari karena tempat itu akan disewakan kepada orang lain. Ketika itu teman-temannya datang dan Jin Hao menyampaikan kabar buruk itu bahwa dia tidak bisa lagi menggaji mereka. Padahal tinggal 2 minggu lagi komponen-komponen ponsel itu akan dikirim. Namun respon teman-temannya sungguh di luar dugaan. Mereka rela gaji mereka dibayar saat pekerjaan telah selesai. Mereka juga bilang bahwa pekerjaannya bisa mereka bawa ke rumah. Bahkan mereka bisa meminta bantuan teman-temannya di rumah. Karena mengajar tenggat waktu, mereka tidak mau Jin Hao berjuang sendirian. Mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari pabrik ini juga dan akan menanggung beban bersama. Dengan bantuan istri Heng Zi yang seorang operator alat berat, mereka pun memindahkan tumpukan kardus ponsel yang tersisa. Lalu mereka mengangkut semua barang-barang untuk pindah dari pabrik ke rumah mereka masing-masing. Sedih memang mereka harus meninggalkan pabrik di mana di sanalah mereka memulai pekerjaan. Tapi mau bagaimana lagi, keadaan sudah tidak mendukung. Singkat cerita, Jin Hao dan adiknya tinggal sementara di panti jompo dan mengerjakan komponen suku cadang di sana. Produksi masih terus berjalan walaupun dikerjakan di rumah masing-masing. Suatu malam, Jin Tong terbangun dari tidurnya dan mengucapkan terima kasih pada Jin Hao karena sudah bekerja sangat keras untuk menjaganya. Akhirnya hari pengiriman pun tiba. Komponen yang telah mereka kerjakan selama ini dikirim untuk uji kualitas. Singkat cerita, Pak Zhao meminta Jin Hao dan kawan-kawan untuk datang ke kantor Shining Electronic.
deg-degan pastinya untuk mengetahui hasil uji kualitas komponen yang mereka kerjakan. Lalu mereka diminta untuk duduk terlebih dahulu. Pertama, Pak Zhao sangat mengapresiasi kerja keras Jin Hao yang bisa menyelesaikan target pengerjaan tepat waktu. Setelah itu, Pak Zhao bilang bahwa komponen yang mereka kerjakan telah lolos uji kualitas dengan tingkat kualitas 87%. Bukan hanya itu, ternyata Pak Zhao masih ingin bekerja sama dengan Jin Hao. Dia ingin membuat kontrak senilai 5 juta yuan selama 2 tahun. Namun kali ini Pak Zhao akan memberikan modal untuk biaya produksi Jin Hao. Setelah itu mereka pun pergi dari kantor. Tidak sia-sia pengorbanan mereka selama ini. Setelah cobaan bertubi-tubi mereka alami, akhirnya terbayarkan dengan keberhasilan. Jin Hao pun menjemput adiknya. Tak ada kata yang terucap selain senyuman dan air mata kebahagiaan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Jintong telah berhasil dioperasi dan dia tumbuh normal seperti anak-anak lain pada umumnya. 6 tahun berlalu dan sekarang Jin Hao telah menjadi CEO dari Nice View Electronic, anak perusahaan Shining Electronic pimpinan Pak Zhao. Dia pun menjadi CEO termuda dan diperkenalkan kepada publik, lalu film pun tamat.